yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengasihi kita dengan cintanya yang abadi. Pada hari ini kita berkumpul bersama dalam suasana penuh sukacita untuk bersyukur, memuji, dan memuliakan keagungan Tuhan atas rahmat-Nya yang tak berhingga bagi kita semua, teristimewa bagi Pater Paulus dan Luhur CICN selama 25 tahun silam sebagai imam Tuhan dan misionaris dalam Congregatio Immaculata Cordis Maria. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Maka marilah kita bersatu hati merayakan syukur ini dalam kurban Ekaristi Kudus. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semuanya. Para rekan imam yang terkasih, Pater dan Romo, dan secara khusus kepada rekan imam Pastor Paulus Lubur CICM yang bersama dengan keluarga hari ini mengajak kita bersyukur, memuliakan Tuhan atas rahmat tak bisa yang telah dijalani selama 25 tahun oleh saudara kita, rekan imam kita, pastor kita, Paulus Dalu Lubur. Kita menandai hari ini dengan suatu perayaan Ekaristi yang agung, memulai rangkaian syukur kita bersama dengan keluarga, khususnya bersama dengan Pastor Paulus yang hari ini mengajak kita memuliakan Tuhan, bergembira bersama, mendengarkan sabda Tuhan, merayakannya di dalam nyanyian kita, di dalam kehidupan kita, dan meng-highlight perayaan itu dengan perayaan Ekaristi. Bapak Ibu, kalau kita renungkan peristiwa ini, kita bisa tinggal seharian di dalam gereja ini, bersyukur, bergembira, karena rahmat ini yang mengajak kita bersama memuliakan Tuhan, menyadari segala kerapuhan kita, segala kekurangan kita, dan juga yang dialami oleh saudara kita Pastor Paulus. Kita mau merayakannya dengan penuh kegembiraan karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan ini, merenungkannya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon kerahiman Tuhan menyelubungi kita, agar kita layak mempersembahkan syukur kita yang mulia kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon atas nama karunia kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih dan maha rahim, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggenapi janji keselamatanmu. Ajarilah kami hidup setia mengikuti teladan-Mu dalam iman, harapan dan kasih. Pada hari ini pandanglah kami anak-anak-Mu yang berkumpul bersama di dalam gereja ini, merayakan tanda syukur kami bersama rekan imam kami, Paulus Luhur, yang merayakan ulang tahun imamat ke-25. Engkau telah memanggilnya mengambil bagian dalam bilangan para imam di dalam gereja-Mu. Kini kami mengantarnya dengan penuh bahagia hari ini merayakan pesta imamat beliau. Karena itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu, karunia-Mu, perlindungan-Mu, dan semoga syukur kami ini menjadi tanda kebahagiaan kami semua di dalam keluarga dan gereja-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan.
Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Orang tua jemaah apa kareba? Kareba melo. Artinya apa kabar? Kabar baik. Bapak Ibu, saudara-saudari umat, keluarga, para sahabat, dan para rekan imam yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 25 tahun yang lalu di Makassar, di salah satu gereja stasi kecil di pinggiran kota Makassar, di tengah-tengah kamp militer, saya ditabiskan jadi imam. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengingat kembali, khususnya saya, merenung kembali perjalanan hidup sebagai seorang imam. Moto yang saya ambil dari tabisanku itu hasil dari suatu permenungan perjalanan panggilan saya dari kecil sampai dengan hari ini. Apakah manusia sehingga engkau peduli? Sehingga engkau mengindahkannya, dari Mazmur ayat 5. Di saat saya merenung untuk mengambil keputusan menjadi seorang imam, ditabiskan untuk menjadi diakon, saya merenung kembali perjalanan saya dari awal, dari rumah sini di Akutobi ini sampai dengan di misi di mana saya ditempatkan di daerah Mindanao Selatan, di daerah konflik antara pemerintah dengan pemberontak Moro. Perjalanan memang tidak gampang,
tetapi mengalami kasih dari Tuhan yang begitu luar biasa. Bahwa cita-cita menjadi seorang imam adalah cita-cita masa kecil, karena melihat para imam dengan hosti yang besar. Saya juga sekali waktu saya juga mau punya hosti yang besar. Tetapi kemudian karena perjalanan itu mendapat banyak tantangan, akhirnya saya memutuskan mengalihkan arahnya menjadi seorang guru. Lalu saya masuk di SPG Podor Larantuka. Kemudian setelah tamat SPG menjadi seorang guru dengan kebanggaan saya seorang guru. Lalu diminta oleh sekolah yang waktu itu tidak tahu sampai sekarang menjadi sekolah favorit di Flores Timur, bahkan di NTT. Karena murid saya ada yang dari Kupang, dari Timur. Karena itu sekolah jadi sekolah favorit di NTT. Lalu karena panggilan itu tidak bisa ditolak, sehingga sampai sekarang saya selalu menasihati anak-anak kecil jangan pernah menolak bisikan roh. Saya mengajar di sekolah Susteran Santisima Trinitas Hokeng dengan murid-murid perempuan semua. Laki-lakinya hanya guru kami 3 orang. Tapi di situ saya menemukan bahwa saya masih dipanggil. Bersama anak muridku kami menghadiri misa panggilan di Paroki Hokeng. Di situ saya kembali lagi merenung untuk masuk. Seorang misionaris SVD pulang dari Brasil, lalu dia mengajak orang muda untuk coba mendengar panggilan. Tuayan banyak, tetapi penuainya sedikit. Di situ saya bergerak, saya juga mau jadi penuai. Kemudian saya dekati suster dengan pembimbing dari Seminari Hokeng. Lalu mereka mulai membimbing saya, membina saya untuk benar-benar mengambil keputusan. Tapi menemukan kesulitan dengan orang tua. Bapak saya tidak mau, karena gajinya sudah gede. Mama masih tetap berdoa terus supaya salah satu anaknya jadi bruder, suster atau jadi pastor. Akhirnya mama yang menang. Kemudian bapak yang harus antar saya ke bandara di Montgomery. Di situ dia cerita dia meneteskan air matanya karena membiarkan anaknya yang sudah kerja pergi. Sampai di Makassar, 3 bulan kemudian saya katakan, bapak saya mau pulang karena saya sudah tua ternyata ini teman-temanku masih muda baru tamat SMA, bapak saya sudah guru. Lalu bapak bilang begini yang saya terjemahkan dalam bahasa kitab suci, seorang pekerja tidak patut untuk lagi menoleh ke belakang. Mama berbeda, kau pulang pun kau tetap masih anakku, bapak tidak. Dia bilang kau sudah putuskan tidak pantas kau menoleh lagi ke belakang, jalan terus mohon. Akhirnya saya sadar bahwa ternyata bapakku juga mendukung. Pastor pembimbing memberikan saya kesempatan untuk merenung kembali. Akhirnya saya putuskan saya jalan terus pastor. Lalu kami dikirim ke Manila untuk studi. Saya mengajar bahasa Inggris, saya masih ada murid-murid di depan. Saya kasih mereka PR setiap hari karena kepala terus. Tapi sampai di sana ternyata saya paling bodoh bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris baru harus lagi belajar bahasa Inggris. Dicemplung di dalam komunitas yang tidak ada bahasa Indonesia, kita tidak tahu apa. Tapi karena cita-cita mau jadi pastor, ya belajar. 7 tahun belajar berjuang bersama dengan teman-teman. Akhirnya Tuhan itu baik. Dia menjawab keinginan saya untuk menjadi misionaris pertama. Tamat saya ditempatkan di Mindanao tadi yang saya ceritakan, di daerah Moro, di tempat di jantungnya pemberontak Moro. Hidup kami setiap hari jam 4 sore sudah tutup pintu, tidak boleh lagi keluar karena bisa peluru nyasar katanya.
Mereka baku tembak di luar, kita harus bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Sabuat. Tapi dengan bantuan Tuhan, saya berjuang. Jatuh dari motor, rusuk, patah. 6 bulan saya harus menjalani terapi. Teman diculik. Kita dapat kecelakaan, tidak ada satu orang pun yang akan bantu kau. Berjuang sendiri. Lalu satu kali saya nangis. Hei Pak, kenapa kau kirim saya ke sini? Lepas saya pulang Butobis. Di sana itu semua orang pakai tanda salib. Mau naik pohon sebentar jatuh nggak apa-apa, yang buat tanda salib itu. Di sana itu orang lihat kita jatuh di situ, mereka tidak lihat. Mereka jalan terus. Lalu saya tanya kepada pastor yang lain, kenapa itu? Karena mereka juga takut jangan sampai atas pura-pura. Dan ternyata keadaan tidak menunjukkan. Kesan pertama bahwa mereka orang tidak baik. Tapi setelah kita belajar, ternyata mereka juga hidup dalam ketakutan. Jadi bukan hanya saya, ternyata umat yang kita layani pun hidup dalam ketakutan. Situ saya menyadari, situlah hidup sebagai seorang misionaris. Kita tidak bawa Tuhan Yesus ke sana, kita temukan Tuhan Yesus di sana bersama dengan mereka. Jadi jangan sebagai misionaris lalu kita sombong-sombong, saya misionaris, saya bawa Tuhan Yesus ke sini, kamu harus begini. Enggak ada gunanya. Hidup bersama mereka, makan bersama mereka, menderita bersama mereka, baru di situ kita, oh Tuhan ada di sana. Akhirnya saya habis di sana diakon 18 Desember dan tahun berikutnya saya ditabiskan jadi imam. Sebelum ditabiskan masih juga ada tantangan. Gereja di mana saya mau ditabiskan dibakar di karet, taruh ICE. Saya rencana untuk ditabiskan di gereja itu sudah semua disiapkan, siap. Calon pastor datang di sini, kami sudah siap. Para imam seisian sudah siap, umat sudah siap, kor sudah dilatihan. Tiba-tiba gereja dibakar. Lalu akhirnya dipindahkan kemana? Satu stasi kecil gereja, terlalu besar ini gereja kita. Gereja kecil saja. Saya bilang saya ditabiskan di mana, di tempat saya berkarya waktu saya masih frater di Makassar jadi guru sekolah minggu. Dan ternyata di situ saya punya anak murid dan anak kecil yang dulu ingusan sudah besar, sudah gede, mereka yang kor waktu saya ditabiskan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terlalu panjang ceritanya dari sampai di situ. Sekarang saya sudah menjadi pastor 25 tahun. Dengan tugas pertama di Filipina selama 5 tahun, lalu dipanggil pulang ke Indonesia kerja di formasi. Setelah formasi, bukan selama jadi formasi, saya ditunjuk untuk menjadi ekonom, orang yang punya duit. Selama 6 tahun saya jadi ekonom, kemudian saya ditempatkan salah satu poroki di Ciledug, Tangerang. Tantangan lagi di sana, bahwa gereja kami tidak bisa dibangun karena tidak dapat izin. Saya dengan umat kami di demo berbulan-bulan. Kami sudah tanam itu semua tiang panjang tidak jadi bangun, dibatalkan IMB-nya. Seperti orang gila. Lalu kembali saya merenung, apakah manusia sehingga engkau begitu peduli Tuhan? Dan saya mengambil tema ini, ternyata sampai dengan hari ini Tuhan itu begitu peduli dengan kita, apapun pengalaman kita. Tadi yang saya cerita itu tantangan, masih ada yang baik yang membuat kita bahagia untuk menjadi diri kita sendiri. Sehingga kalau orang bertanya, bagaimana pastor hidup sekarang ini, mana yang lebih enak, Jakarta atau Makassar? Saya bilang bukan Jakarta dan Makassar yang menentukan Anda menjadi orang bahagia atau tidak. Hatimu bagaimana kita menerima panggilan dari Tuhan untuk menjadi seorang utusannya. Kembali kepada Injil 1 Petrus
yang kita tahu dan kita baca, kita kenal bagaimana seorang nelayan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut, menjadi rasulnya. Dan dia sebelum sungguh-sungguh menjadi seorang rasul, dia juga mengalami gelombang untuk bisa menentukan apakah dia bisa mengambil tugas menjadi seorang rasul atau tidak. Dia dipanggil dari kelompok yang mungkin pada saat itu hanya sebagai seorang nelayan yang mungkin orang tidak peduli. Orang hanya peduli ikannya saja. Kenapa yang jual ikan? Orang panggil kau, kenapa kau bawa ikan? Kalau sebentar kau tawar orang, kau tidak mau kasih turun orang, itu mahal, jangan lagi menipu. Petrus juga sama, menjadi seorang nelayan, tapi Tuhan memilih dari dia. Lalu kita tanya kenapa? Nah ini yang renungan kita. Mengapa Tuhan memanggil seorang Petrus yang dia sudah tahu bahwa dia adalah seorang nelayan? Lalu perjalanan hidup Petrus bersama dengan Yesus, apa yang terjadi dengan dia? Nih banyak sekali itu orang kontroversial, orang yang aneh-aneh itu Petrus. Mungkin sekolahnya juga ya sekolah nelayan. Petrus kalau Yesus panggil dia ikut. Tapi dia belum tahu apa arti panggilannya. Dia belum tahu. Dia hanya senang-senang saja mungkin. Karena Yesus menjadi idola banyak orang. Kita juga kan begitu toh. Biar itu bintang filmnya dari Korea, tapi kita di Indonesia nonton film Korea, di dalam film orang menangis, kita juga menangis di luar. Nah itu idola. Jadi Petrus juga waktu itu mungkin lihat Yesus begitu. Idola, kenapa banyak orang suka dia tuh? Suka Yesus. Jadi dia belum, tapi dia belum tahu inti dari panggilan hidupnya itu apa. Nah kita coba lihat Petrus dulu. Waktu Yesus berjalan di atas air, coba. Kalau kau benar Yesus, suruh saya jalan di atas air. Lalu Yesus bilang apa? Jalan kau, turun saja. Nah dia turun jalan. Baru ombak sedikit begitu, dia punya duk gitu. Tenggelam. Pasti saya bayangkan itu Yesus masih bilang gitu. Petrus, kau bergaya saja kau. Belum baru sedikit begitu kau sudah tenggelam. Tadi suruh saya dengan banggamu, kalau kau Yesus panggil saya atau suruh saya jalan di atas saya. Nah sekarang kalau baru sedikit begitu kau sudah tenggelam. Saya akan membela kamu sampai kapanpun. Orang datang hanya tanya dia. Dia ambil orang punya pedang, dia kepasang telinga. Dia pikir begitu bela tuh Yesus kan begitu, tapi Yesus bilang apa? Petrus, kalau kau bunuh orang dalam pedas, tetap kau dibunuh juga itu. Dan banyak cerita tentang Yesus yang sedikit berbeda dengan para rasul yang lain. Nah itu Yesus, dia bilang, yang lain bilang itu Yesus. Dia bilang tidak, itu hantu. Lalu setelah dia sadar bahwa itu Yesus, dia terjun dalam air. Karena kenapa? Dia telanjang, tahu rasa. Yesus bilang, kau tidak mau percaya. Lalu puncak dan keraguan Petrus adalah pada saat Yesus diadili. Anak kecil datang tanya, kau murid dia yang ada di dalam tuh? Petrus bilang apa? Enggak, gua enggak kenal. Berapa kali? 3 kali. Dan sebelum itu terjadi, Yesus sudah bilang, Petrus, kau bilang sekarang kau mau bela saya? Sebelum ayam berkokok kau sudah menangkal saya 3 kali. Ternyata benar. Petrus, karena dia belum tahu apa arti panggilan dirinya oleh Yesus. Apa Yesus mau dari dia. Maka hari ini kita dengar dalam Injil. Setelah bangkit dari makam, Yesus menampakkan diri kepada Petrus dengan teman-temannya di pantai, karena mereka orang pantai. Setelah Yesus mati, mereka bilang kita pulang kampung, Bapak.
Jadi Petrus dengan teman-teman, kita melaut kembali, nggak ada gunanya lagi, dia sudah mati. Tapi Yesus masih mau menampakkan dirinya kepada Petrus dengan teman-teman. Setelah menyediakan makanan, mengambil berkat, pujian dan sebagainya, lalu Yesus mau tahu apakah Petrus sudah mengerti atau belum tentang arti dari panggilan. Petrus, kau cinta sama saya kan? Lebih dari semua orang ini, dia bilang iya. Masih hanya dia tuh, Tuhan kau tahu aku cinta sama kamu. Tak. Lalu Yesus katakan kedua kalinya, Petrus, kau mengasihi aku kan? Iya Tuhan, saya mengasihi kamu. Levelnya masih di bawah. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Dan yang ketiga, inilah yang membuat Petrus menyadari diri, wow, ada sesuatu yang baru. Yesus masih bertanya 3 kali, lalu dia ingat kembali kenapa 3 kali Yesus harus bertanya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjadi sedih. Dia menyesali dirinya, lalu dia katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia sudah menyadari bahwa Yesus mau tahu bahwa apakah panggilan yang diberikan kepada dia itu ada konsekuensi dari panggilan itu, bahwa kamu harus menerima ini. Dia menyesali apa yang dia lakukan selama mengikuti Yesus karena dia belum mengerti, karena dia tidak mengerti tentang panggilan. Tapi melalui satu proses itu, akhirnya sebelum Yesus berangkat dan meninggalkan dunia, Petrus menyadari bahwa dia dipanggil, dan dia mengingat kembali perkataan Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, permohonan inilah yang saya renungkan dalam panggilan hidup saya sebagai seorang misionaris. Apapun tantangan yang dihadapi, Tuhan tidak pernah akan menguji saya melebihi kemampuan yang saya bisa atasi. Mengapa dia begitu peduli dengan saya, dengan bapak, emak, saudara-saudari kayak kita ini, semua yang ada di sini? Karena dia mengasihi. Dan cinta Allah yang paling utama, yang paling tinggi adalah memberikan seluruh hidupnya, melupakan seluruh jiwa raganya disalib, agar cintanya itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita semua. Bahwa apakah saya mau rela berkorban dan mengerti tentang panggilan hidup saya, panggilan hidup kita masing-masing. Sampai di manakah batas pengertian kita tentang panggilan hidup? Apakah sudah sampai pada titik kesempurnaan bahwa saya dipanggil untuk meneladani Kristus dan untuk bisa menyerupai Kristus dalam melaksanakan tugas panggilan dan keutusan kita? Maka hari ini kita bersyukur, saya ingin bersyukur bersama seluruh umat bapak, kakak, ahli, okupai, ina, ama, bini, anak semua. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Doakanlah kami para imam. Syukur dan pujian kita, kami tetap menjadi manusia. Kami tetap membutuhkan doa dan dukungan dari Anda semua, dari umat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Tidak banyak yang dituntut oleh para imam kepada umatnya. Doakanlah para imam. Doakanlah para imam yang hidup di dalam kesulitan. Nah, di sini ada anak-anak kita dari Afrika. Orang muda dari Melotane itu. Melotane anak itu. Tapi dia rela berkorban untuk mau ke Afrika. Dan itu Afrika. Saya belum pernah ke Afrika, tapi saya dengar dari kontrak saya yang dari Afrika ini, yang orang Beno. Dan saya yakin tidak gampang.
atau gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang. Jadi doakanlah kami semua. Ada kekurangan para imam? Pasti, karena kita manusia. Tetapi sebagai orang beriman, percayalah bahwa para imam, anak-anak lawat tanahmu, atau para imam yang berkarya di lawat tanah, atau para imam dimanapun, tetap mengharapkan dukungan dan doa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga syukur kita hari ini membangun persaudaraan kita untuk membangun lawat tanah. Jadi itu perlindungan saya yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak-Bapak Ari, Bapak semua. Semoga dengan syukur ini mari kita membangun lawat tanah kita ini. Aku tahu paroki Lolaga, paroki-paroki yang ada di sini, uskupan kita, supaya semakin banyak panggilan anak-anak kita. Dan jangan pernah, kalau saya sudah bilang, jangan pernah menolak bisikan. Kita tidak pernah akan menang menolak bisikan roh hidup sengsara kalau kita tolak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada suasana doa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya. Makin berdiri kita mendaraskan syahadat kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan darah, kehidupan kekal. Amin. Hatimu yang tak bernoda, aku hambamu, Paulus Leluhur CICM, Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda, mau menyerahkan diriku dalam perlindungan dan doamu. Semoga Bunda senantiasa menolong aku di dalam karya pelayanan sebagai seorang misionaris putramu, seorang pengikut dan seorang hamba. Semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan keluarga, sahabat, kenalan, okupai, Nana jadi semua yang ada di kampung ini. Kepadamu saya serahkan seluruh perjuangan, pelayanan, dan kasih Kristus kepada umat yang dipercayakan kepada pengembalaan ini. Kepada umat di Makassar, Santo Paulus Delos, aku pun menyerahkan mereka semua ke dalam tanganmu, ke dalam doa dan perlindunganmu. Ya Bunda, lindungilah umatmu, Paroki Santo Paulus Delos dan gerejamu. Semoga pembangunan yang sedang kami jalankan di paroki kami dilaksanakan dan menghasilkan apa yang kami harapkan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin.
di dunia ini kita diutus untuk menjadi nabi kasih dan kerahiman Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga agar tugas itu dapat kita laksanakan dengan setia dan berani. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati, semoga mereka selalu diteguhkan dalam panggilan kenabian mereka, menyuarakan kebenaran sejati dalam kebersamaan seluruh gereja dan dunia, dan semoga rahmat belas kasih Allah selalu membimbing demi mewujudkan kerajaan Allah Maha Rahim, masyarakat dunia yang damai dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi Pastor Paulus Dalmujud CICM yang merayakan syukur imamatnya yang ke-25 tahun dalam perjamuan kudus hari ini. Ya Bapa, semoga terang Roh Kudus senantiasa melindungi, membimbing setiap langkah kehidupan dan perutusannya, serta memberikan limpahan rahmat kesehatan, kesetiaan, dan sukacita iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami serahkan seluruh doa permohonan kami dalam kehendak kasih-Mu. Engkau melebihi segala yang dapat kami pikirkan dan rencanakan. Bukalah selalu hati kami bagi dunia dan rencana kehendak-Mu yang agung. Hanya bagimu kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus, Pare,
syukur kita, permohonan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami dapat semakin menghayati iman, harapan, dan kasih kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Kami pun bersyukur atas anugerah imamah yang boleh diterima dan dihidupi oleh Pastor Paulus Dalul Luhur JCM. Berkat-Mu senantiasa menyertainya dalam tugas dan perutusannya menjadi misionaris sejati. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu Bapak Martinus Budi Luhur, Mama Veronica Wakoten, Sabina Luhur, Mas Stefanus Luhur, Adik Emma Luhur, Adik Cecilia Luhur, Martin Keren, Bapak Bernardus Belang, Mama Karayon, Tia Boso, Tiu Soge, Bapak Mikael Mikir, dan Ibu dan Mama Ponsus, dan semua anggota keluarga yang telah berkurang. Para konfrater CIC yang hari kematiannya kami kenangkan hari ini. Para rekan guru dan mantan murid yang kami doakan dalam proyek Ekaristi ini. Perkenankanlah mereka semua menikmati kemuliaan cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami untuk terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Damai Tuhan selalu bersamamu. dan bersama roh. Salam damai semuanya. Shalom. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Yang bukan saya mendapatkan daripada saya, tetapi saya Tubuh dan darah Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita semua. Semoga Allah, sumber segala penghiburan, mengatur hidup saudara dalam damai-Nya dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga Allah membebaskan saudara-saudari dari segala kerisauan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Semoga saudara-saudari menjadi kaya dalam iman, harapan dan kasih, dan dapat memanfaatkan hidup di dunia ini untuk berbuat baik, sehingga kelak boleh berbahagia abadi di surga. Dan semoga saudara-saudara
sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan.